Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello and welcome. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, wewangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku adiktif. Video kali ini aku ingin nge-review 5 parfum lokal yang kayaknya tuh gak pernah tidur, selalu mengeluarkan varian-varian yang baru, apalagi kalau bukan Mykonos. Di sini aku gak punya full botolnya, karena itu aku mau ngasih review pendapat aku apakah dia tuh worth it untuk dibeli full botolnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya, keep on watching ya. By the way, di sini aku nggak punya full botolnya ya, aku cuman punya sampelnya aja atau dekannya, makanya judulnya itu Markicop atau Mari Kita Coba. Tapi di sini aku sudah nyobain lebih dari 3 kali ya. Jadi untuk si Green Tea, Aphrodite sama si Zora itu sudah aku pakai 4 kali. Kalau si Sansa sama si Senja itu aku pakai 3 kali. Nah, pertama aku mau review yang si matcha latte dulu. Jadi yang teman-temannya aku singkirin dulu, oke? Nah, saat aku bikin video ini aku tuh sudah check out full botolnya si matcha latte karena ternyata aku suka banget gitu ya sama aromanya. Jadi dia tuh full botolnya adanya cuman yang 50 ml, which is menurut aku itu pas banget ukurannya karena dia bisa masuk ke dalam tas aku, karena tas aku tuh cenderung ke arah yang kecil gitu ya. Jadi 50 ml tuh enak gitu, bisa dibawa kemana-mana. Oke, langsung aja aku mau bacain notesnya. Di sini ada matcha, kemudian white chocolate, jasmine, tonka bean, vanilla, dan milk powder. Sejujurnya aroma dari si matcha latte itu tidak terlalu sesuai sama ekspektasi aku, karena di sini ada matcha, aku bayangannya dia itu ada sensasi pahitnya, kemudian karena dia itu latte jadi kayak ada sensasi creaminess-nya, tapi ternyata aromanya tidak seperti itu. Aromanya tuh lebih ke bright, yang youthful, yang playful gitu loh, yang bisa dipakai sama semua orang. Kalau menurut aku ya, anak SMA pun udah cocok pakainya karena dia aromanya aromanya tuh bright dan playful gitu loh. Aromanya tuh ringan. Jadi di hidung aku ketika pertama kali di spray, dia tuh aromanya aroma green tea yang bright, yang seger, sama disusul aroma jasmine ya. Jadi kayak teh ijo yang nggak kental gitu, teh ijo yang encer ditambahin sama bunga melati. Nah, aromanya tuh kayak gitu. Setelah dia itu masuk ke fase tengah, aroma itu jadi lebih manis lagi. Di sini aku bisa mencium aroma milky-nya, kemudian aroma si vanillanya, kemudian aroma si white chocolate-nya. Jujur aku tidak terlalu mencium aroma si tonka bean-nya di sini ya. Tapi di fase tengah ini adalah dimana dia tuh berasa kayak manis. Jadi awal-awal aku pakai, jujur aku tuh kurang suka di fase tengahnya. Tapi nih ketika dia dry down, enak banget. Aromanya itu jadi lebih smooth, kayak jadi well blended. Terus aroma si teh ijonya, si green tea-nya sama si jasmine-nya tuh bener-bener dari awal sampai akhir tuh kecium. Terus dibungkus sama aroma aroma white chocolate sama aroma milky yang kayak jadinya tipis-tipis, kayak jadi in the background. Enak banget deh pokoknya. Itu sih yang akhirnya aku memutuskan untuk beli full botolnya. Jadi kayak semakin aku pakai semakin aku suka. Untuk SPL-nya sendiri dia itu moderat ya, bener-bener moderat, dari mulai ketahanan, terus kemudian projection sampai siaznya tuh semuanya itu dia moderat. Daya tahannya di aku dia sekitar 4-6 jam. Jadi kalau misalkan aku kan kalau nyemprotin parfum itu di tangan ya. Jadi kalau misalkan aku lagi sholat, karena aku muslim, kena air wudhu tuh biasanya di 4 jam tuh udah mulai tipis banget. Jadi sebenarnya 5 jam masih berasa, tapi kayak bener-bener kayak skin scent banget gitu. Jadi baiknya di respray atau disemprotin ulang di 4 jam gitu. Karena dia itu ukuran botolnya itu kecil, masuk ke dalam tas, jadi enak kalau misalkan kita bawa kemana-mana. Nah, kalau misalkan aku lagi nggak sholat dan aktivitasnya juga nggak terlalu banyak, dia itu sebenarnya bisa banget tembus di 6 jam. Sedangkan untuk projectionnya
apa ya, dia itu tidak terlalu mabul-mabul gitu ya. Bahkan di setengah jam pertama aja itu dia paling di jaraknya tuh cuman 1 meter gitu ya. Apalagi setelah 1 jam dia tuh sudah mulai turun performanya. Untuk range usianya menurut aku dia cocok, udah apa ya, bisa dipakai sama siapa aja. Dia tuh mulai anak SMA pun udah cocok sih pakai si matcha latte ini. Terus apa ya, dia tuh aromanya versatile, bisa dipakai kapan aja, di mana aja, buat acara apa aja. Nah ini aku suka banget dan menurut aku worth to buy full botolnya. Ini si matcha latte. Selanjutnya ada Aphrodite ya, bacanya kayak gitu kayaknya ya. Kalau nggak salah dia tuh dibacanya Aphrodite gitulah ya. Nah si Aphrodite ini aku bacain notesnya ya. Di sini ada top note-nya ada jasmine, burnt cinnamon, dan myrrh. Kemudian di middle note-nya dia ada cedarwood, tongkar bean, dan sandalwood. Kemudian di base note-nya dia ada white musk, tobacco, vanilla, dan mineral amber. Sejujurnya this is not my vibe. Jadi kayak aku dibilang suka enggak, dibilang nggak suka juga enggak. Jadi kayak 50-50 gitu. Tapi ini bukan tipe parfum kesukaan aku ya. Banyak banget yang suka sama parfum ini karena menurut aku si Aphrodite ini aromanya lebih ke arah niche parfum. Jadi kayak parfum-parfum niche, kalau teman-teman belum tahu apa itu niche parfum. Jadi niche parfum itu parfum yang dikeluarkan oleh brand-brand yang memang dikhususkan untuk membuat parfum gitu ya. Jadi kayak aromanya tuh mirip-mirip aroma parfumnya si Mancera, Montal. Kalau menurut aku tuh arahnya ke situ. Jadi dia tuh memang berasanya tuh mahal gitu. Tapi memang dia bukan vibe-nya aku. Jadi kayak not my cup of tea gitu loh. Dan pemakaian pertama tuh aku bener-bener gak suka, kayak aku gak suka banget gitu. Baru pemakaian kedua aku kayak yang kayaknya oke nih. Dan pemakaian ketiga dan keempat aku sudah mulai suka gitu ya. Dan dia tuh tahan lama banget. Dia tuh tahan lama banget. Jadi kayak pertama kali aku nyobain kan aku semprotin di tangan ya. Terus kan aku sholat kan, maksudnya kayak aku wudhu gitu. Sampai aku wudhu 2 kali itu dia aromanya masih ada, masih nempel. Dan nempelnya tuh bukan yang tipis loh, kayak yang bener-bener berasa banget gitu, kayak yang wow banget. Jadi pas di awal tuh jujur pengalamannya aku bisa dibilang buruk, bisa dibilang apa ya, karena buruknya waktu itu karena aku kurang masih belum suka sama aromanya. Aku kayak pusing gitu, kayak kok nggak hilang-hilang, sampai akhirnya karena udah aku pakai wudhu 2 kali nggak hilang, akhirnya aku sabunin kan. Dan itu pun aromanya masih ada tipis gitu loh. Jadi emang daya tahannya tuh oke banget. Nah dia itu openingnya di hidung aku, dia itu aroma bunga dan aroma cinnamon yang sedikit manis. Jadi ada sensasi aroma bebungaan sama aroma yang sedikit manis. Kemudian aroma cinnamonnya tuh berasa banget, dia tuh spicy banget. Sedangkan aku kurang suka sama aroma cinnamon. Mungkin ini yang bikin aku tuh kayak kurang suka sama si Aphrodite gitu. Jadi aku masuk sama parfum-parfum yang spicy tuh aku lumayan suka. Tapi untuk yang cinnamonnya berasa tuh kayak kurang gitu loh. Kemudian dia tuh ketika masuk ke middle note, aromanya tuh jadi muncul aroma woody-nya. Jadi aroma woody-nya tuh kayak dominan. Kemudian aromanya jadi makin berasa ada manisnya. Jadi kalau tadi kan kayak manisnya tuh tipis, ketika dia masuk ke fase tengah, aromanya tuh jadi manisnya tuh berasa lebih jelas, dicampur sama aroma woody yang cukup berasa dan pekat ya. Kemudian ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi ada smoky-nya. Jadi kayak aroma woody yang smoky. Kemudian apa ya? Ada masih aroma manisnya ada, tapi entah kenapa di hidung aku tuh aku mencium aroma kayak sedikit metaliki. Jadi kayak ada aroma besi berkarat. Nah itulah yang bikin aku nggak suka gitu loh. Aku juga jujur sampai saat ini aku tuh belum tahu parfum apa yang menimbulkan aromanya tuh jadi kayak ada besi berkarat gitu ya. Jadi ada parfum-parfum yang mungkin chemistry-nya tuh buruk sama kulit aku sehingga menimbulkan sensasi kayak ada aroma besinya gitu, aroma besi karatan, gimana, nggak enak banget kan. Nah salah satunya adalah si Aphrodite. Ada beberapa parfum yang ketika dia dry down itu menimbulkan aroma seperti itu di kulit aku yang bikin aku tuh kurang nyaman. Jadi untuk
opening, untuk middle-nya, aku tuh cukup suka ya sama aromanya. Tapi ketika dia itu dry down, itu aromanya tuh sensasi si besi berkarat itu sama aroma smoky yang cukup kenceng di hidung aku dan aroma cinnamon yang masih aja berasa dari awal sampai akhir itu cukup mengganggu. Jadi kayak bener-bener in the mood aku tuh pakai kalau misalkan kayak lagi kayak lagi dingin, kalau lagi hujan itu jadi menyamarkan aroma si besinya dan menyamarkan aroma smoky-nya. Jadi aku nyamannya tuh kalau pakainya di situ. Jadi makanya menurut aku, untuk aku pribadi ya, jadi karena selera kan beda-beda, oke, disclaimer ya. Di sini menurut aku not worth to buy karena bukan selera aku. Tapi kalau kalian itu suka aroma-aroma yang mahal, yang aromanya itu beda, pastinya kalau kalian pakai parfum ini kalian itu jadi aromanya beda sama yang lain karena dia aromanya nggak pasaran gitu loh. Dan harganya itu kan murah ya, maksudnya cuman nggak nyampe 150. Dia itu punya SPL yang wow, keren banget. Itu SPL-nya tuh strong. Di aku dia tuh tembus 10 sampai 12 jam. Jadi kalau aku lagi nggak sholat nih, itu kayak sampai 12 jam mungkin lebih ya. Kayaknya bener-bener kuat banget. Dan di baju itu bener-bener kayak 2 sampai 3 hari atau bahkan kalau misalkan nggak dicuci selama seminggu mungkin masih ada karena saking kencengnya ya, aromanya tuh bener-bener kuat banget. Dan untuk projection sama siasnya pun wow ya, dia tuh bener-bener tipe parfum yang semerbak mewangi ke segala arah, yang mabul-mabul, yang kalau misalkan kita pakai 5 spray aja itu di setengah jam pertama, di 1 jam pertama itu bisa kecium lebih dari 1 meter. Kalau kita tuh pakai 5 spray aja ya, 5 sampai 6 spray itu bener-bener kita pakai nih, udah 1 jam pun kayaknya 1 meter tuh masih bisa kecium karena semabul-mabul itu. Dan dia tuh aromanya cukup berat, cukup dewasa, jadi menurut aku dia lebih cocok dipakai di 27 tahun ke atas karena ini aromanya berat sih. Tapi sekali lagi kalau misalkan kalian itu usianya masih 20-an tapi kalian itu suka aroma yang berat-berat, aroma yang dewasa, mungkin kalian akan cocok. Dan kalau kalian itu tim SPL, jadi orang-orang yang suka sama parfum yang strong, yang SPL-nya tuh kenceng, yang oke, yang keren, kalian pasti suka banget sama si Aphrodite. Selanjutnya di sini ada si Zora. Nah, si Zora itu sebenarnya sudah pernah aku review singkat di video aku yang tentang ngebahas parfum yang cocok buat dipakai buat pengantin ya, atau wedding scent gitu. Nah ini tapi nggak apa-apa ya, aku bahas lagi, tapi di sini mungkin aku bahasnya nggak terlalu panjang juga. Nah si Zora ini dia itu notesnya, aku bacain notesnya ya. Di top note-nya dia ada osmanthus, jasmine dan may rose. Kemudian di middle note-nya dia ada jasmine dan rose, kemudian peach. Dan di base note-nya dia ada amberwood, cedarwood, musky dan milk ya. Di openingnya dia itu aromanya adalah aroma bunga yang juga kayak pertama di spray itu kayak bersamaan munculnya kayak aroma sensasi aroma green dan bebungaan. Kemudian ada juga aroma peachnya yang tipis. Jadi aroma si peach itu dari awal sudah tercium tapi kalah sama aroma green dan aroma bebungaannya gitu. Nah makanya ketika dia itu masuk ke fase tengah, aroma peachnya itu makin berasa gitu ya. Aroma peach yang mateng, tapi nggak yang mateng banget sampai kayak manis banget, enggak. Jadi aroma peach yang mateng dan manis gitu. Kemudian aroma bebungaannya itu makin berasa ya. Kemudian aroma sensasi si milky-nya tuh di sini muncul ya. Jadi kayak aroma peach yang manis sama aroma bebungaan dan aroma milky. Jadi di fase tengah ini aromanya jadi enak banget karena kayak setiap notes-nya itu kayak keluar gitu loh, bener-bener kayak ada milky-nya, ada bunganya, ada fruity-nya dari si peach-nya gitu. Enak dan kalem ya. Jadi nggak bikin pusing gitu loh. Kemudian setelah dia dry down, itu aromanya itu jadi ada woody-nya dan ambery-nya, kemudian ada musky-nya. Jadi ketika dia dry down, aroma yang paling menonjol itu ada 3 ya. Jadi aroma woody, kemudian aroma ambery dan aroma musky. Jadi tiga notes itu yang
berasa banget di hidung aku, walaupun aroma milky-nya sama aroma si bunga sama peach-nya tuh masih ada. Jadi kayak bener-bener notes-nya tuh ngeblend dengan baik. Semua notes-nya tuh masih bisa aku cium ketika dia dry down. Hanya aja 3 notes itu yang paling dominan ya. Jadi kayak notes-notes yang lainnya tuh kayak jadi pemanis, kayak jadi pembungkus, kayak jadi backgroundnya aja gitu. Tapi ini enak banget dan jujur menurut aku dia worth to buy, tapi alangkah baiknya kalau dia mengeluarkan si Zora yang versi 50 ml, karena buat aku untuk 100 ml kayaknya aku tidak secinta itu sampai aku harus beli yang 100 ml. Tapi buat kalian yang suka aroma-aroma bunga, aroma yang fruity terus milky, aromanya juga menurut aku bukan tipe-tipe parfum yang aromanya tuh pasaran, enggak. Memang enggak seunik itu, tapi juga tidak sepasaran itu, ngerti gak sih? Kalau misalkan si Mykonos itu ngeluarin yang 50 milnya ini aku udah pasti beli. Tapi untuk 100 mil kayaknya sih enggak ya. Jadi aku berharap banget Mykonos please keluarin yang 50 mili biar aku bisa beli. Gitu. Nah untuk aromanya dia itu kan versatile, dia tuh cocok dipakai di segala suasana. Dia mau dipakai siang hari, pagi hari, malam hari, sore hari, mau buat santai, mau buat formal, menurut aku masih cocok-cocok aja. Dan kalau kalian pakai sebagai wedding scent itu kayaknya enak banget, kayak aroma si white floralnya tuh berasa banget, jadi kayak sensasi sakralnya tuh dapet gitu. Untuk SPL-nya dia itu menurut aku moderat ya, moderat ke arah strong ya. Jadi di aku tuh dia tahan 6-7 jam. Kemudian untuk projectionnya dia juga moderat ya, karena dia dibilang mabul-mabul juga enggak, tapi dibilang dia kayak lemah juga enggak gitu. Karena aku pakai kayak 7 spray di 1 jam pertama itu masih bisa kecium di jarak, memang nggak 1 meter sih, 1 meter kurang, tapi at least masih bisa kenotis sama orang gitu. Dan ketika dia dry down tuh ini enak banget tahu, ini aromanya lembut, terus white floralnya tuh berasa, woody-nya, milky-nya pokoknya menurut aku kalau kalian yang nggak terlalu banyak punya parfum, ini bisa banget sih dijadikan signature scent kalian. Ini ada si senja ya. Jadi si senja ini ketika pertama nyobain itu kan satu kayak bandel kan, kayak satu apa ya, kayak senja sama si Zora tuh kayak dijadikan satu pasang gitu loh. Waktu aku pertama kali nyobain itu aku lebih suka senja daripada si Zora ya. Kemudian pas aku percobaan kedua aku lebih suka Zora daripada senja gitu. Ketika percobaan ketiga ya aku suka dua-duanya. Memang kalau menurut aku si senja ini sejujurnya arahnya tuh lebih ke apa ya, unisex, ke arah maskulin. Kalau dipakai sama cewek tuh dia jatuhnya jadi unik, dan kalau dipakai sama cowok tuh dia jatuhnya kayak seksi sih kalau menurut aku. Aku justru lebih membayangkan kalau dia tuh dipakai sama cowok dan kayaknya bakalan vibe-nya tuh seksi gitu. Aku suka aroma-aroma kayak gini tapi ketika dipakai sama cowok, ngerti nggak? Jadi aku suka parfum ini tapi kalau yang make tuh cowok gitu. Ini sih menurut pendapat aku pribadi ya. Nah dia itu top notes-nya ada coffee sama almond, kemudian di middle note-nya dia ada patchouli, coklat dan milk, kemudian di base note-nya dia ada sandalwood, coklat, vetiver dan cistus. Aku nggak tahu ini cistus atau maksudnya citrus kali. Cistus aku nggak tahu cistus itu apa. Jadi openingnya di hidung aku ya ketika pertama kali di spray itu langsung aroma roasted coffee yang strong, kayak coffee, roasted coffee gitu loh, kayak kita tuh di coffee shop kalau kita lagi ngantri terus kayak si mas-masnya tuh lagi ngegiling kopinya tuh aromanya kayak gitu. Kemudian kayak setelah 5 detikan, 5-6 detik itu muncul aroma coklatnya, tapi aroma coklatnya di sini tuh bukan coklat yang manis atau creamy ya, tapi aroma coklat yang dark, dan deep. Jadi kayak matching sama aroma si coffee-nya yang roasted itu ya. Kemudian setelah dia itu masuk ke fase tengah, aromanya tuh jadi apa ya, aroma coffee-nya yang tadi kan kayak roasted kan, itu dia jadi lebih smoky ya. Kemudian aroma dark coklatnya itu jadi lebih berasa. Kalau tadi kan kayak masih dominansi
coffee-nya ya. Kalau ini tuh kayak makin lama tuh jadi kayak ada sedikit aroma milky sama aroma manisnya. Jadi kayak apa ya, fase tengah yang sudah mau menuju ke dry down gitu ya. Itu muncul aroma sedikit manis dan jadi kayak ada milky-nya. Jadi tidak sedark itu gitu loh, si coklatnya tuh jadi kayak berasa ada manisnya dan ada milky-milky-nya gitu ya. Nah, ketika dia tuh dry down, aromanya tuh jadi woody banget. Jadi nah, di fase tengah itu tadi aroma coklatnya itu kan kayak lagi lebih berasa. Nah, jadi kayak aroma coklatnya tuh mungkin lebih berasa dan lebih dark itu karena kecampuran si patchouli mungkin ya. Jadi aroma patchoulinya tuh kayak aku ini kayak ada patchoulinya nggak ya? Pas aku lihat di notesnya ternyata ada. Karena kayak tersamarkan sama aroma dark coklat. Jadi kayak sedikit ada sensasi kayak coklat pekat yang jatuh ke tanah gitu loh. Kadang si patchouli itu kan bikin sensasi berasa kayak ada tanahnya gitu ya, earthy gitu. Nah, dia tuh ketika dry down, aromanya tuh jadi apa ya? Jadi smoky. Jadi aromanya tuh aroma kopi dan coklat yang smoky. Kemudian aroma woody-nya tuh berasa banget. Itulah yang bikin aku berpikir, yang bikin aku merasa kalau dia itu cocok banget kalau misalkan dipakai sama cowok ya, kalau menurut aku ya. Tapi kalau misalkan kalian itu cewek-cewek pakai parfum ini, kalian itu jatuhnya jadi kayak unik, jatuhnya kayak apa ya, edgy gitu nggak sih? Dia tuh jatuhnya jadi kayak edgy gitu, jadi kayak cewek edgy. Wes, ini parfumnya karena beda, beneran beda. Kalau kalian pakai parfum ini, aku jamin kayaknya di circle kalian cuman kalian yang baunya kayak gini. Jadi kayak gampang di notice. Jadi bisa banget kalian pakai jadi signature parfum karena aromanya tuh nggak pasaran, beneran nggak pasaran. Apalagi kalau yang pakai tuh cewek gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian tipe yang berani mau pakai parfum yang sensasinya berbeda, kalian bisa banget pakai si Senja. Dan itu tadi kalau menurut aku sama sih pendapat aku sama si Zora. Jadi aku suka sama aromanya, tapi untuk beli yang 100 ml mungkin enggak. Tapi kalau misalkan si Mykonos itu bikin yang versi 50 ml-nya, aku pasti beli karena aku suka. Dan aku tuh iseng, aku semprotin ya si Zora sama si Senja, ternyata enak dong, aromanya tuh enak gitu. Jadi menurut aku lebih masuk di hidung aku kalau misalkan si Zora sama si Senja aku layer gitu, aku pakainya berbarengan tuh enak gitu. Jadi makanya aku berharap semoga Mykonos tuh bikin versi yang 50 ml-nya. Karena dia tuh aromanya berat ya. Di sini aku mau ngebahas tentang usia yang cocok. Karena dia tuh aromanya tuh berat, pekat, dan cukup tebal, tidak setebal itu tapi dia tebal ya. Itu menurut aku dia lebih cocok dipakai usia 25 tahun ke atas ya, 25, 27 pokoknya 30-an mendekati ke usia 30 karena memang aromanya cukup berat sih menurut aku. Dan dia itu SPL-nya tuh Betty sama si Zora ya, beda-beda tipis gitu. Jadi si Senja itu lebih sedikit aromanya sedikit SPL-nya tuh sedikit lebih oke daripada si Zora, tapi nggak jauh beda sih di kulit aku. Kayak ya kalau tadi si Zora 6-7 jam, dia tuh kayak 7-8 jam, jadi kayak nggak beda jauh lah ya, seperti itu. Dan dia itu menurut aku juga cocoknya di suasana yang agak adem ya, di kondisi yang cukup adem, karena itu tadi aroma smoky-nya itu kalau misalkan dipakai siang bolong tuh kayaknya mungkin akan mengganggu yang lain, tapi kembali lagi itu pilihan kalian ya. Terakhir ini ada si Sansa. Ini si Sansa ini waktu pertama kali aku pakai tuh kayak aku cobain itu aku kayak yang aromanya kayak berasa kenal ya, kayak tahu ya gitu loh. Dan ternyata aromanya itu mengingatkan aku sama parfumnya si Mansera yang velvet vanilla. Nanti aku taruh di situ botolnya yang mana aromanya itu mengingatkan aku sama si velvet vanillanya Mansera. Tapi menurut aku ya, aku lebih suka sama aromanya si Sansa. Lebih masuk di hidung aku aromanya si Sansa daripada aromanya si velvet vanillanya Mansera. Karena waktu itu aku belinya tuh udah lama banget, kayak udah hampir 2 tahun aku beli sampelnya ya, aku beli dekannya sampai
hilang, kayak aku taruhnya di mana, karena aku tidak terlalu suka karena dia tuh super duper manis, kayak manis banget. Aku aja yang suka manis tuh sampai berasa kalau dia tuh kemanisan gitu loh. Bayangkan kan sama temen-temen yang kurang suka sama aroma manis itu pasti bikin pusing. Nah si Sansa tuh enggak, menurut aku si Sansa itu kadar manisnya cukup, jadi dia manis tapi masih bisa diterima gitu loh. Dia tuh di top note-nya ada moss, kemudian peach, black tea sama osmanthus. Kemudian di middle note-nya dia ada rose, tuberose, narcissus sama toffee. Kemudian di base note-nya dia ada cedarwood, orris roots, vetiver dan dark chocolate. Di openingnya kayak di hidung aku ya, di openingnya tuh kayak minuman, kayak bau minuman gitu, kayak bau minuman kayak teh yang rasa peach tapi sepet. Jadi aroma tehnya tuh ada sensasi sepetnya, kemudian tapi ada aroma peachnya yang cukup bright dan manis. Jadi kayak teh rasa peach, kalian tahu kan brand minuman teh yang berasa itu loh. Nah mirip itu tapi kayak lebih deep lagi dan ada sepet-sepetnya. Aromanya kayak gitu. Kemudian ketika masuk ke fase tengah, dia tuh muncul aroma si bunga sedap malamnya atau si tuberosnya yang manis dengan sentuhan bubble gummy. Jadi di hidung aku nggak tahu kenapa kalau misalkan nyium aroma si tuberos yang ada kecampuran sama aroma manis itu jadi sensasinya kayak ada bubble gummy-nya atau permen karet gitu. Kayak contohnya nih, aku kalau nyium parfum My Way, terus apalagi ya, pokoknya parfum-parfum yang ada tuberosnya atau ada sedap malamnya terus kecampuran sama notes manis, itu di hidung aku jatuhnya kayak bubble gummy gitu, kayak ada aroma sensasi permen karetnya dan nggak tahu kenapa. Nah di si Sansa pun sama. Jadi karena di sini tuh ada sensasi manisnya dari si peach mungkin, kemudian ada si sedap malamnya, jadi dia tuh di hidung aku ketika masuk ke fase tengah dia tuh muncul sensasi bubble gummy ya, kayak ada sedikit aroma manis yang kayak permen karet gitu loh. Ketika dia dry down itu aromanya itu manis yang tadi dari fruity, dari buah peach, dia tuh lebih ke dari si toffee. Kalau nggak salah toffee itu adalah gula ya sama butter yang kemudian dibekukan dijadikan permen, kalau nggak salah tuh itu ya toffee. Jadi koreksi aku kalau salah, tapi dia tuh aroma manisnya lebih ke arah situ, jadi bukan ke arah fruity ya. Kemudian aroma bunganya juga masih berasa, dan yang paling berasa adalah aroma si woody-nya. Jadi kayak aroma woody dan florally dengan sedikit manis dibungkus sama aroma coklat yang timbul tenggelam. Jadi aroma coklatnya tuh kadang berasa, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak ada, kayak gitulah ya. Nah ini sih yang bikin aku lebih suka daripada si velvet vanillanya si Mancera, karena si Sansa itu dia itu punya aroma woody yang lebih pekat daripada si velvet vanilla tuh. Di hidung aku dia tidak ada aroma woody-nya. Jadi menurut aku menyeimbangkan aroma manis sama aroma bunga yang tadi ada sensasi bubble gummy-nya gitu. Jadi menurut aku lebih seimbang gitu aromanya ya, antara manisnya, woody-nya, floralnya dengan sentuhan coklatnya. Itu pas sih menurut aku untuk si Sansa. Tapi kembali lagi, apakah dia itu worth to buy? Ya, menurut aku dia worth to buy. Tapi aku untuk beli yang 100 ml mungkin enggak, tapi kalau misalkan si Mykonos itu bikin yang 50 ml mungkin aku akan beli, karena dia aromanya itu lebih arahnya ke niche ya, jadi kayak parfum-parfum mahal. Mungkin kayak makin kesini aku lihat itu si Mykonos itu banyak banget mengeluarkan parfum yang arahnya tuh ke parfum-parfum mahal yang niche, yang kualitasnya tuh makin oke. Dan untuk SPL-nya ya, aku bahas SPL-nya. Untuk SPL-nya dia sama si Zora ya, jadi bukan Zora, sama si Senja. Jadi dia tuh moderate to strong ya, jadi 7-8 jam dia ketahanannya di kulit aku. Untuk ya pancarnya atau projectionnya dia lebih mabul-mabul daripada si Senja. Dia tuh waktu aku pakai kayak 7 spray di 1 jam pertama itu
masih kecium di jarak 1 meteran lah ya. Terus kayak masih bukan yang kayak tipis gitu loh, masih cukup lumayan kenceng berasanya gitu. Apalagi kalau misalkan aku bergerak, aku beraktivitas tuh wife-nya tuh bener-bener ada banget gitu ya. Jadi kayak udara yang mengelilinginya tuh berasa banget gitu loh, awet gitu ya. Bahkan sampai di jam ke-7 aja dia itu kan udah skin scent banget ya. Tapi itu kalau aku kayak bergerak tuh, beraktivitas tuh masih ada banget aromanya, pasti banget ke-notice sama orang lain. Untuk range usia menurut aku dia dibilang berat juga enggak, tapi dibilang ringan juga enggak, karena itu jadi menurut aku dia lebih cocok dipakai di usia 20 tahun ke atas ya. Jadi enggak yang tua-tua banget tapi juga bukan parfumnya remaja gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya, apa namanya, review aku untuk 5 parfumnya si Mykonos ini. Jadi kalau menurut aku apakah mereka itu worth to buy? Worth to buy banget, ini aromanya enak-enak ya. Kalau kalian tuh pengen aroma yang unik-unik ya, aroma yang unik itu kalian bisa banget pakai si Aphrodite atau si Senja. Kalau kalian tuh pakai yang aman tapi tidak terlalu pasaran tapi nggak terlalu unik juga, kalian bisa banget pakai si Sansa sama si Zora. Dan kalau kalian itu suka yang aroma-aroma yang relaxing, yang playful, yang youthful, uplifting, kalian bisa banget pakai atau beli si matcha latte-nya si Mykonos ini ya. Dan ini yang menurut aku karena dia itu ada ukuran 50 milinya, jadi aku beli full botolnya. Oke, sampai di sini dulu aku mencoba 5 parfumnya Mykonos ya. Semuanya itu worth to buy banget, dari mulai aromanya, kemudian SPL-nya, dan semuanya menurut aku cocok banget buat kalian beli. Sampai di sini dulu review parfum aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye-bye.